Rismon Roy Suryo CS kalah telak, dipermalukan pula. Kaget betul, tak menyangka. Ternyata Joshua Sinambela hadir. Aduh. Jelas, ini bukan lawan sepadan mereka. Dan semuanya dibongkar habis. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton. Ini ahli Pak Joshua Sinambela yang kami hadirkan. Karena gini, kalau gelar perkara itu kan bukan menilai materinya sebenarnya. Jadi prosedur-prosedurnya. Jadi mungkin Pak Joshua Sinambela bisa menjelaskan sedikit. Iya, baik, saya jelaskan ya. Jadi sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital ya, bukan ijazah fisik ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahannya ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, gimana nggak ketar-ketir nggak tuh? Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa. Semua yang mereka lakukan selama ini terbantahkan. Dipatahkan langsung di depan muka oleh Joshua Sinambela. Kalau selama ini kan mereka-mereka ini, gerombolan orang-orang ini, terutama Rismon, yang sok yakin sekali, sok iya sekali dengan apa yang dilakukannya, dengan cara-cara penelitian yang diklaimnya itu sudah sesuai SOP, tapi ternyata sangat keliru teman-teman. Barusan Bang Yapok santai itu ketemu saya, kok Bang Joshua takut sih? Ya soalnya tadi sudah saya bentak-bentak tadi. Kurang nggak kenal dia sama saya. Sudah saya bentak tadi itu ya. Ngaku-ngaku dia apa, padahal dia yang ngasih dan saya tidak mencuri. Kalau dia nggak ngasih juga nggak saya terima. Dan saya tidak kenal dia. Dia mau menelepon saya, sok-sok kenal, sok dekat karena sama orang Batak. Ini reaksi Rismon usai berhadapan langsung face to face dengan Joshua Sinambela. Akhirnya kayaknya ini Rismon tensinya langsung jadi naik. Kok tiba-tiba jadi marah-marah. Aduh. Jelas ini akibat panik teman-teman. Panik total. Gegara dihadapkan dengan lawan yang tingkatannya jelas lebih tinggi dibandingkan Rismon, Roy Suryo, dan kawanannya. Kenal saya siapa itu. Terus di dalam sok-sok ngajarin cara meneliti. Kayak orang yang hebat aja dia. Memang siapa dia? Nggak ada penemuan dia di sini. Nggak ada prakteknya, nggak ada sama sekali. Nol. Berarti Nol. Nggak ada presentasi dia. Berarti apa gunanya si Joshua tadi? Nggak ada, sampah. Sampah ya? Nggak ada presentasi dia. Tadi sudah menceritakan tentang ELA. Demonstrasikanlah. Nggak ada. Menyangga lintasan stempel. Nggak ada. Terus ngapain dia di sini? Mau ngajarin? Itulah kan. Memang kau mau ngajarin siapa kau? Memang Joshua Sinambela hadir untuk memberikan kuliah gratis kepada Rismon, kepada Roy Suryo, dan kawanannya. Karena biar sadar gitu, sekaligus kapok. Biar sadar mereka kalau apa yang mereka lakukan selama ini, penelitian-penelitian, cara-cara mereka itu tidaklah sesuai dengan SOP. Karena dibongkar habis sama Joshua Sinambela, makanya Rismon ini jadi ngamuk-ngamuk, marah-marah, kesal banget ke Joshua. Sekaligus tentunya dia malu, dipermalukan teman-teman. Gimana nih menurut kalian?
tugas Mas Ade selaku pelapor ya, itu menyajikan, menuduh saya macam-macam A, B, C, D, E. Nah, tugas saya menuduh. memklarifikasi. Ingat, Gitu. sebentar, Mas Roy. Saya tidak pernah berorientasi menuduh. Saya nggak boleh menjatuhkan tanpa Kan putusan pengadilan. melaporkan. Yang Kan kami melaporkan saya. sajikan, ya Mas Roy, yang kami sajikan adalah alat bukti. Iya. Tergantung Kepolisian Tidak Negara apa-apa. Republik Indonesia menganalisis, melihat apakah Oke. ini masuk dalam unsur tindak pidana Kita atau buktikan tidak. saja lah. Saya juga Yang jelas- bukan pimpinan mereka. Saya Iya. cuman Yang jelas pelapor. pertanyaannya lucu. Kan kata Mas Roy, ini kan lucu-lucuan. Ya iya kan, menurut Mas Makanya Roy ini ketawa aja, lucu-lucuan. Kak. Saya Kata Mas tidak tahu Ade. apakah pihak kepolisian negara Republik Indonesia melihat ini sesuatu yang lucu apa tidak. Aduh. Ini ada Roy Suryo, teman-teman. Berdebat hebat dengan Ade Darmawan. Dan seperti biasa, teman-teman, ini Roy Suryo selalu bawaannya nyengir melulu. Dia mengatakan kalau pihak Ade Darmawan menuding dirinya. Dan di sini jelas dibantah langsung. Ini Ade Darmawan mengatakan dia dan mereka kelompoknya tidak menuding, hanya menyerahkan bukti-bukti. Jadi tergantung Polri, polisi menilainya bagaimana. Pokoknya sudah menyerahkan segala bukti-bukti ke tangan polisi. Nah, ini baru gentle. Berbeda dengan yang mereka lakukan. Tudingan mereka terhadap Pak Jokowi. Yang mereka tuding kalau ijazah Pak Jokowi itu bermasalah, ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian diminta bukti, enggak ada, enggak nongol. Malah nuntut agar Pak Jokowi dengan sukarela menunjukkan ijazahnya. Lah. Logikanya dari mana itu? Seharusnya kan mereka yang menuding. Jadi mereka yang membuktikan. Kalau ijazah Pak Jokowi itu emang benar-benar palsu sesuai dengan tudingan mereka. Lalu apa buktinya? Dasarnya apa? Silakan serahkan buktinya ke pihak penyidik. Itu baru cara yang benar. Penyelidik, tetapi Joshua justru membantu pasal pramuka ya. Dia justru berperan sebagai termul. Termul kan biasanya bego gitu ya kan. Tapi sok pintar, sok ngajari. Tapi nggak ada buktinya. Kalau kami kan demo tadi. Ya ini demo gitu loh. Membantu. Akibat kalah debat, kalah argumen dengan Joshua Sinambela. Lagian berhadapan dengan Joshua Sinambela, ya dipastikanlah kalah telak. Akibatnya teman-teman, ini respon berkata-kata termul dan ini itulah terhadap Joshua Sinambela. Aduh, nggak kebayang ya betapa paniknya, betapa kagetnya Rismon ini ketika melihat pertama kali kehadiran Joshua Sinambela. Aduh, hari-hari depan, hari-hari berikutnya, siap-siap Rismon. Semakin dibongkar bobroknya daripada gerombolan orang-orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ini saya jauh-jauh dari Solo untuk membersamai dan memberikan support dan dukungan kepada teman-teman kita yang memperjuangkan tim TPUA, juga tim ahli dan para lawyer-lawyer yang memang respeknya luar biasa kepada yang baru terjadi pada Pak Jokowi, yaitu sebentar teman-teman. Ini semua ibu-ibu semua ya. Ini semua kelompok ibu-ibu, emak-emak semua. Yang bapak-bapak mana nih? Atau memang beda sesi? Beda kelompok? Beda tim? Oh, udahlah, kita lanjut saja ya teman-teman. Ijazah palsu. Saya jujur sebagai orang Solo sangat malu sekali, sehingga saya di sini mengatasnamakan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan anak bangsa sekaligus khususnya sebagai orang Solo berharap monggo Pak Jokowi kita tuh harus memperlihatkan secara gentleman bahwa
ijazah itu bila mana palsu, ya kita katakan itu palsu. Andai kata memang itu turunan atau keluaran dari UGM, ayo kita perlihatkan secara gentleman. Mengatasnamakan rakyat Indonesia. Kemudian tadi apalagi banyak sekali. Beban itu terlalu berat kalau dikasih ke pundak ibu kepada orang-orang ini. Berani sekali teman-teman ya. Mereka mengatasnamakan atas nama rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Padahal kalau kita lihat rakyat yang lain, mayoritas adem-adem baik. Nggak ada tuh bikin ribut, bikin gaduh seperti orang-orang ini. Yang ributnya ini, yang bikin heboh ini, ya orang-orang yang itu-itu saja. Dibanding kita perjuangan seperti ini sangatlah riskan sebetulnya, karena semuanya sudah dapat dibeli oleh penguasa yang Pak Jokowi andalkan selama ini. Hanya satu kata, kita harus memutus mata rantai. Itu yang jangan sampai terjadi kebobrokan, kerusakan negara ini, peradaban negara berbangsa, dan ini Indonesia ini tidak rusak hanya karena politik dinasti. Dan saya berharap dengan sangat bahwasanya populasi orang-orang yang mempunyai niat buruk, yang mempunyai etika buruk, yang tidak bermoral, dengan cara bila nanti terbukti memalsukan ijazahnya tersebut, itu harus benar-benar siap dihukum. Seperti Udahlah. Saya bosan dengerin ocehan ibu-ibu ini. Entah apa saja yang disampaikan beliau ini. Enggak ada bukti juga, selalu nuntut dan nuding. Nuding terus loh kerjaan mereka. Nyinyir terus ke Pak Jokowi, mengatakan ijazahnya itu Pak Jokowi itu palsu. Waduh, aduh. Diminta bukti enggak ada, kasihan loh. Ibu-ibu ini, ibu rumah tangga ini, apalagi kalau benar ya pengakuannya ini tadi, ibu yang berjilbab merah ini jauh-jauh dari kota Solo katanya untuk mensupport. Kapan sadarnya ya ibu-ibu ini, IRT ini, kalau sebenarnya mereka sedang berada di jalan yang salah, jalan sesat. Aduh. Gimana nih teman-teman, menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, silakan tuliskan, jangan lupa ya, tulis komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.